Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel Cirilo StatX. Saya Cirilo dari Labala dengan nilai P 5017250148. Saya merupakan salah satu mahasiswa ITS jurusan Teknik Geofisika. Oke, di video sebelumnya saya pernah membuat review tentang sebuah buku. Ini buku ini tentang, kalau kita perhatikan ya, di judulnya itu Geophysics, A Very Short Introduction by William Norman. Nah, dari buku ini kita belajar terkait dengan apa itu geofisika dan apa fenomena geofisika yang ada di dalam bumi. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih advance, yang lebih spesifik lagi. Penasaran kan? Kalau begitu langsung saja disiapkan telinga. Di saat teman-teman melakukan sesuatu, baik itu memasak, scrolling HP, atau lagi merekam video ini, atau lagi menggunakan HP, atau juga mengerjakan tugas menggunakan laptop, teman-teman pernah bertanya nggak, dari mana asal semua fasilitas yang teman-teman pakai? Misalnya laptop ini asalnya dari mana? Kok bisa ada? Terus kalau misalnya teman-teman mau masak gitu, teman-teman tentunya pasti menggunakan ini kan, menggunakan wajan, setel, dan yang itu dari material besi. Nah kemudian jika teman-teman menggembok pintu rumah gitu, pasti menggunakan ini juga, di besi. Kemudian ketika teman-teman minum menggunakan botol minum, ini kan terbuat dari plastik ya. Nah material ini terbuat dari plastik. Nah kemudian ketika teman-teman lagi nugas membuat video ini dari menggunakan HP ataupun kamera, teman-teman pernah bertanya nggak, itu asalnya dari mana? Kalau HP kan tentunya mungkin teman-teman anggap ya, kalau wajannya dari besi dong. Terus laptop ya tentunya ada bagian kulit luarnya terbuat dari plastik, terus di dalamnya ada tembaga, material semikonduktor dan sebagainya. Begitu juga dengan botol minum. Ini tentunya terbuat dari plastik. Tapi teman-teman sebenarnya kalian salah besar. Kenapa? Karena sebenarnya material ini memang betul ada dari besi, ada dari material semikonduktor, ada dari plastik. Tapi sesungguhnya itu benda-benda tersebut berasal dari suatu material yang ternyata itu teman-teman lihat setiap hari, teman-teman sering pakai untuk melempar orang, teman-teman sering injak, teman-teman sering tendang, dan teman-teman sering menghancurkannya ya untuk ya main-main lah gitu. Nah, material tersebut adalah batu. Batu, alias bahasa Inggrisnya rocks ataupun ya umumnya stone. Nah, semua material tersebut ternyata berasal dari material ini, yaitu batu. Mungkin ada orang bertanya, emang kok batu bisa berubah jadi laptop? Kok batu bisa berubah jadi wajan? Kok batu bisa juga berubah jadi botol minum gitu, atau HP? Kenapa bisa? Atau HP kok batu bisa berubah jadi HP gitu? Nah teman-teman mungkin pasti bertanya seperti itu. Tapi teman-teman tahu tidak, kalau batu ini adalah definisinya adalah satu kumpulan dari mineral-mineral yang terikat menjadi satu, dan itu disebut sebagai batu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kan batu itu mineralnya banyak-banyak, sedangkan yang kita butuhkan cuma besi, cuma tembaga, cuma material semikonduktor, silikon, cuma ya material seperti kalau yang kita butuhkan untuk plastik ya tentunya minyak gitu. Nah, mungkin ada orang bertanya, itu bagaimana cara kita mendapatkan batu ataupun material yang kita inginkan tersebut? Kalau batu yang kita inginkan yang kita peroleh tembaga. Kalau batu yang kita inginkan itu ya mengandung besi. Nah, untuk mencari semua itu diperlukanlah suatu tahapan, diperlukanlah suatu alur, diperlukanlah suatu cara untuk mendapatkan batu yang kita inginkan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan suatu metode yang mana dalam geofisika itu disebut sebagai metode geofisika. Oke, kalau begitu balik ke topik. Apa itu metode geofisika?
Nah, metode geofisika ini adalah suatu teknik survei atau metode atau alur atau cara untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana sih struktur di bawah permukaan bumi ini. Nah, ahli geofisika melakukan hal tersebut menggunakan metode tersebut dengan prinsip indirect measurement atau yang disebut sebagai pengukuran tidak langsung. Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa para ahli geofisika bisa melihat di bawah permukaan? Itu kan nggak mungkin menggunakan pengukuran yang langsung, teman-teman. Tidak mungkin kita mencangkul ataupun menggali sejauh 1000 km di bawah permukaan bumi hanya untuk melihat berbagai lapisan dan distribusi batuannya bagaimana di bawah permukaan bumi. Nah, dari sini metode geofisika digunakan, dan itu dilakukan dalam bentuk dan dilakukan dalam prinsip indirect measurement, pengukuran tidak langsung. Nah, ini dilakukan dengan cara memberi gangguan terhadap bumi, sehingga bumi tentunya akan memberikan respon. Nah, respon inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisis, untuk memprediksi bagaimana sih struktur di bawah permukaan bumi itu. Untuk lebih sederhananya, teman-teman coba tonton anime Dr. Stone. Nah, anime Dr. Stone ini juga tidak hanya membahas, tetapi dia itu ada cuplikan-cuplikan video yang berisi tentang mirip-mirip lah dengan analisis dan pencarian mineral, yang mana itu sangat berhubungan dengan geofisika. Nah, coba ya saya tampilkan di sini. Ini anime yang bagus, teman-teman. Ini merupakan anime yang sangat mengedukasi, dan mungkin bagi teman-teman yang sangat suka sains dan ilmu material tentunya akan sangat suka dengan anime ini. Nah, inilah cuplikan salah satu dari aktivitas mereka yang melakukan dan mencari suatu mineral, yaitu mendapat biji besi. Begitu, mari kita lihat. ただ一つちと問題がある。製品つう話になるとな、もう研究アホほど大量にいる。なんでちまちまと川ですくうの？消しても何でも見つけ出せんじゃねえのかよ。このフル Nah, kalau di sini mereka menggunakan suatu fasilitas, device, suatu perangkat. Ini kalau kita perhatikan yang berbentuk coil ya. Nah, tentunya ini nanti akan sangat berhubungan dengan kelistrikan atau magnet gitu. Nah, jadi ya teman-teman, di sini Crown menggunakan coil untuk mengidentifikasi atau mencari keberadaan biji besi di bawah permukaan tanah. Coba kita lanjut lagi. コイルが磁性体、つまり磁鉄鉱に近づきゃ誘導で鉄鉱石の交渉だ。 Nah, teman-teman, saya ceritakan sedikit ya tentang ini. Dalam cuplikan video ini merupakan salah satu cuplikan video dalam Dr. Stone, yang dimana pada saat itu mereka ingin membuat sebuah kapal ya teman-teman. Mereka ada suatu problem ataupun masalah, sama yang saya disebutkan di sini. But there is a bit of a problem. Masalahnya apa? Mereka itu kekurangan besi, kekurangan baja gitu. Nah, karena itulah mereka ingin mencari ada besinya, itu dicari melalui sungai, sama seperti pada video cuplikan ini. Mereka mencari di sungai, dan saja hasilnya sangat sedikit, karena itu juga telah mereka keruk sebelumnya, telah mereka ambil sebelumnya, sehingga tentunya mereka akan mencari cara lain yang lebih efektif dan efisien, serta bisa menghasilkan endapan besi ataupun besi dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, dari sini Chrome ataupun bisa dipanggil Chrome, dia ini merupakan salah satu sangat suka dengan sains, sangat terinspirasi dengan Senku.
dia ini tiba-tiba kepikiran gitu menggunakan sebuah coil ini. このぐるぐる巻きコイルエラーが Nah, coil tersebut dicobanya ke suatu coil tersebut ketika diaktifkan itu akan dicobanya ke suatu batuan gitu. Batuan ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, di batuan ini merupakan batuan yang bersifat magnetis. Atau ini merupakan logam magnetis ya teman-teman, alias biji besi. Nah, ketika didekatkan apa yang terjadi? Muncul suatu respon. Responnya ini berupa apa? Ya berupa sinyal gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini gelombang-gelombang ini merupakan respon akibat adanya medan magnet yang terinduksi karena dipengaruhi oleh endapan biji besi pada batuan. Nah, sehingga dengan adanya respon ini, dengan adanya sinyal ini, kita bisa mencari atau itu sebagai indikator bahwa di suatu tempat itu ada biji besinya, ada logam magnetisnya, ada mineral yang kita cari, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan teman-teman di sini, nah dia itu mencari di bawah, dia akan menemukannya di bawah permukaan dengan menggunakan coil ini. Artinya dia itu tidak melakukan pengukuran secara langsung atau dia melakukan indirect measurement. Dia tidak menggali dalam-dalam. Chroma tidak menggali dalam-dalam untuk mencari besi atau maupun endapan biji besi. Yang ngapain? Ya karena itu tentunya akan bisa menghabiskan tenaganya gitu kan, jadi sia-sia. Lah, karena itu mending dia menggunakan suatu metode yang dikatakan efektif dan jenis juga. Dia menggunakan metode indirect measurement yang mana ini sangat berkaitan erat ya teman-teman dengan metode geofisika, sehingga dapat ditemukanlah keberadaan biji besi atau logam magnetis. Nah, seperti di sini. Nah, di situ ada suatu respon teman-teman di situ di dalam gunung, dalam gua itu namanya gunung botak. Nah, sehingga si Chroma bisa menemukannya. Nah, coba teman-teman perhatikan suatu perangkat ini di sini mengeluarkan medan magnet. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini sangat berhubungan ya dengan metode geofisika, yaitu metode magnetik. Ini mana ketika kita memberikan medan magnet terhadap suatu di permukaan tanah, maka itu akan memberikan respon. Responnya apa? Ya, medan magnet tersebut akan terganggu gitu, akan terinduksi lagi. Medan magnet tersebut akan menginduksi batuan di sekitarnya, sehingga akan memberikan respon berupa sinyal. Sehingga keberadaan dari logam magnetis bisa dicari. Sehingga ujungnya apa? Mereka bisa menemukan iron deposit atau endapan besi atau biji besi seperti itu. Sehingga ya tambang bisa lahir ya setelah itu. Nah, itulah gambaran sederhana terkait dengan metode geofisika. Ingat, metode geofisika ini dilakukan dengan cara indirect measurement, teman-teman. Nah, terus tadi di sini kalau teman-teman perhatikan, nah ada suatu sinyal ya. Ini hasil yang didapatkan ini bisa dikatakan sebuah sinyal ataupun model ya teman-teman. Hanya saja ini modelnya dalam bentuk sederhana, masih dikatakan masih level 1. Nah, kalau dalam geofisika, semua data-data yang kita dapatkan dari survei itu akan dianalisis sehingga dapat dimodelkan. Nah, model ini adalah suatu distribusi data ya teman-teman yang kita dapat dari survei, dan itu distribusinya terhadap spasial, sehingga kita bisa membuatnya dalam bentuk model, baik itu dalam 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau 1 dimensi contohnya seperti model bumi berlapis. Kalau yang 2 dimensi bisa dalam bentuk model grid ataupun mesh. Dan ada juga yang bentuk 3 dimensi teman-teman. Misal seperti bentuk geometri sempurna seperti tabung atau bola gitu. Nah, ini model-model ini dibentuk
atau dibuat ataupun di-create dengan menggunakan proses yang disebut sebagai pemodelan data geofisika. Nah, pemodelan data dalam geofisika ini ada dua ya teman-teman. Ada yang forward modeling, ada yang inverse modeling. Nah, forward modeling ini adalah pemodelan ke depan. Maksudnya adalah kalau dalam geofisika, parameter model yang didapatkan itu akan digunakan untuk memperoleh data. Ingat, model digunakan untuk memperoleh data-data yang ingin dicari. Nah, sedangkan kalau inverse modeling, dia itu kebalikan dari forward modeling, teman-teman. Dan ini merupakan jantung dari geofisika. Tanpa inverse ya geofisika tidak ada artinya. Tanpa inverse modeling, ya udah geofisika tidak bermain di situ. Nah, untuk inverse modeling sendiri itu adalah merupakan suatu cara ataupun proses memperoleh model menggunakan data. Data digunakan untuk memperoleh model. Nah, seperti itu. Kalau inverse modeling. Dan dalam inverse modeling ini dia menggunakan sistem yang automate. Dan itu menggunakan algoritma untuk mengolah data itu sehingga dapat memperoleh sebuah model. Modelnya itu bisa 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan tadi di sini, ini kalau kita perhatikan yang mirip 1 dimensi teman-teman. Soalnya ini masih level 1 juga. Nah, itulah kalau seputar model dalam metode geofisika. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga di sini Kalmar menggunakan coil di sini. Dia menggunakan coil. Itu merupakan salah satu metode geofisika. Dan metode geofisika ini tidak hanya satu. Ada banyak. Ada seismik dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di sini satu persatu. Kalau begitu, mari kita siapkan telinga lagi untuk memahami, untuk mendengar, dan untuk memahami metode-metode dalam geofisika. Oke, teman-teman, metode geofisika seperti yang disampaikan sebelumnya itu banyak jenisnya, tidak hanya satu. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan dari buku Geophysics Very Short Introduction dari William Loughren yang telah kita bahas sebelumnya, itu ada beberapa materi teman-teman yang sangat berhubungan dengan metode geofisika. Apa aja? Yang pertama itu kalau kita perhatikan yang di gambar sebelah kanan saya, itu ada daftar bab dalam bukunya. Itu kalau kita perhatikan ada tentang, yang pertama itu tentang seismologi atau seismik. Nah, kata-kata seismologi dan struktur internal bumi ini sangat berhubungan dengan metode seismik. Kemudian ada juga gravitasi di bab kelima. Nah, gravitasi ini ternyata bisa digunakan untuk suatu metode dalam geofisika untuk menganalisis bawah permukaan, yaitu metode gravity atau metode gravitasi. Terus ada juga tentang medan magnet bumi di buku ini, alias magnetic field. Nah, ternyata dalam geofisika itu dimanfaatkan magnetic field ini. Itu diterapkan dalam metode magnetik atau magnetic method. Nah, hanya saja di sini yang tidak ada disebutkan tentang resistivity atau lebih ke geolistrik atau juga elektromagnetik. Tapi secara garis besar untuk dari buku ini ya membahas juga hal-hal yang berhubungan dengan metode geofisika. Nah, untuk metode geofisika sendiri teman-teman itu ada banyak jenisnya ya. Kalau dilihat dari sumbernya itu ada dua jenis. Yang pertama itu metode yang aktif, dan yang kedua yaitu metode pasif. Apa bedanya? Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau dia pasif, dia itu sumbernya itu berasal dari bumi itu sendiri. Kita tinggal tancapkan alat di misal di permukaan bumi, terus kita tunggu respon tanpa kita buat sebuah gangguan ataupun kita beri suatu misal ledakan gitu atau
gangguan yang bisa membuat bumi meresponnya balik. Itu kalau pasif. Kata kuncinya itu ya kita menunggu respon alami dari bumi itu sendiri. Kemudian yang kedua itu yang pasif tadi, yang aktif tadi teman-teman. Kalau dia aktif, yaitu kita menciptakan suatu gangguan sehingga dari gangguan tersebut akan direspon oleh bumi dan respon tersebut akan kita tangkap. Itulah dia kalau dia metode yang aktif. Nah, kalau dari segi cara dan konsep yang digunakan, ingat ya, metode geofisika ini dilandaskan dengan prinsip-prinsip fisika dan persamaan-persamaan dan juga perhitungannya pun diturunkan dari hukum fisika. Sehingga untuk jenis-jenis metodenya berdasarkan cara ataupun konsep fisikanya itu banyak. Walaupun ada terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu metode seismik dan non-seismik, pembagiannya ini masih banyak lagi. Nah, untuk yang pertama teman-teman itu tentang metode seismik. Nah, untuk metode seismik sendiri ya ada banyak teman-teman. Ya, kali ini saya akan menuliskan 5 saja. Nah, yang pertama itu dia metode seismik refraksi. Nah, untuk metode seismik refraksi yaitu menggunakan prinsip di mana gelombang ini mengalami pembiasan ketika melewati suatu lapisan. Nah, ingat dari pembahasan sebelumnya di buku Geophysics Very Short Introduction itu kita telah membahas tentang gelombang refraksi. Yang dimana ini sangat berhubungan dengan metode refraksi teman-teman. Yang dimana gelombang refraksi ini dapat terbiaskan oleh lapisan manapun, dan itu menggunakan gelombang primer atau gelombang P. Yaitu bisa menembus baik air, cairan atau fluida maupun padatan. Nah, itulah dia kalau seismik refraksi. Intinya, seismik refraksi ini menggunakan gelombang refraksi untuk menentukan struktur di bawah permukaan bumi. Nah, untuk sumbernya apa bisa aktif maupun pasif? Jawabannya bisa. Kalau dia aktif, biasanya ahli geofisika itu atau ya mereka yang pencari misal untuk menganalisis struktur bawah permukaan bumi biasanya menggunakan dinamit atau bom dual gitu. Kemudian kalau dia pasif ya kita menunggu gempa bumi datang ya gitu. Kemudian kalau untuk metode ini hal yang perlu didapatkan atau data mentah yang didapatkan atau parameter yang didapatkan dari metode ini pertama-tama itu adalah yaitu adalah waktu tempuh gelombang. Nah, waktu tempuh gelombang ini nanti bisa diolah sehingga waktu tempuh itu bisa diolah menjadi suatu data kecepatan. Ingat teman-teman, untuk mendapatkan kecepatan itu kita menggunakan suatu besaran yaitu waktu. Ingat, V sama dengan X per T. Kecepatan adalah perpindahan per waktunya. Sehingga dari data mentah diolah menjadi waktu, diolah menjadi kecepatan, maka kita bisa membuat suatu model gitu. Modelnya nanti berupa profil kecepatan gelombang primer. Sehingga kita dapat memperoleh informasi bagaimana sih struktur di bawah permukaan bumi. Itu dia kalau metode seismik refraksi. Kemudian yang kedua itu ada metode seismik refleksi. Ini mirip dengan yang tadi, yang refraksi. Hanya saja dia menggunakan gelombang refleksi. Balik ke materi sebelumnya, ke pembahasan sebelumnya dari Geophysics Very Short Introduction, itu kita lihat kalau gelombang refleksi ini menggunakan gelombang S atau gelombang sekunder. Nah, gelombang sekunder ini sifatnya dia itu berupa, kalau teman-teman perhatikan itu sifatnya bentuk gelombangnya adalah transversal. Berbeda dengan gelombang primer yang refleksi tadi itu longitudinal. Nah, kalau ada refleksi, dia itu tidak bisa merambat melalui fluida, tetapi bisa merambat melalui padatan. Sehingga untuk metode seismik refleksi ini lebih cocok digunakan untuk mengeksplorasi keberadaan fluida atau dalam yang lebih spesifik dalam hal bisnis itu adalah minyak.
yang ini bisa dicari keberadaannya menggunakan metode seismik refleksi, karena sifat gelombang es yang memantul karena tidak bisa merambat melalui minyak atau si fluida tadi. Nah, untuk alat yang digunakan ya tentunya itu perekam gelombang ya teman-teman, sama seperti yang metode refleksi yang tadi. Nah, apa sih data materi yang didapatkan atau apa parameter yang diukur? Nah, mirip dengan yang refleksi tadi, itu parameter yang diukur adalah waktu, atau kadang-kadang juga ada yang mencari frekuensi atau amplitude. Ini juga sama dengan refleksi, tapi secara umum itu dia mencari waktu, dia mengukur waktu, sehingga dari waktu tersebut dapat diturunkan untuk mendapatkan profil kecepatan, untuk mendapatkan distribusi kecepatan pada tiap lapisan. Nah, dari respon gelombang refleksi tadi kan saya sampaikan kalau dia itu tidak bisa merambat pada fluida, tetapi bisa merambat pada suatu padatan. Sehingga kalau misalnya ini lapisan teman-teman, atau di gambar sebelah saya, nah gelombang ini akan memantul, dan di setiap lapisannya itu kecepatannya tidak rata, kecepatannya tidak sama persis, karena di dalam bawah permukaan bumi itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan kecepatan gelombang es atau gelombang refleksi yang berbeda pula. Sehingga dari distribusi data tersebut, data kecepatan bisa dimodelkan baik dalam bentuk 2 dimensi, 1 dimensi, ataupun 3 dimensi, sehingga kita dapat memperoleh informasi berupa struktur bawah permukaan bumi, dan juga secara yang bisnis perminyakan itu tentunya pasti minyak gitu ya, bisa menemukan minyak atau lokasi atau keberadaan dari minyak yang ingin dicari. Nah, kemudian ada metode seismik yang lain, yang ketiga, yaitu metode MASW. MASW itu adalah singkatan dari Multi-Channel Analysis of Surface Waves. Itu adalah analisis menggunakan gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan di sini yang digunakan adalah gelombang relief. Nah, gelombang relief telah kita bahas juga di materi sebelumnya, di buku sebelumnya juga oleh William Lamprey. Nah, untuk gelombang relief sendiri adalah satu gelombang ya teman-teman. Gelombangnya itu gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan ini yaitu bentuknya elips. Itu elips berputar, sehingga itu terhadap bidang vertikal teman-teman. Sehingga kalau teman-teman perhatikan nanti bentuknya kayak bergulir gitu. Hanya saja itu di permukaan, berbeda dengan gelombang S dan juga gelombang P. Kalau gelombang relief yaitu ada di permukaan dan bentuknya itu elips berputar. Nah, itu dimanfaatkan untuk menganalisis struktur di bawah permukaan bumi. Tapi kan ini di permukaan teman-teman, sehingga ada batasnya dari gelombangnya aja, gelombang relief atau gelombang permukaan, sehingga batasannya ada ya teman-teman. Batasannya apa? Dia itu tidak jauh ke dalam, dia itu kedalaman penetrasinya tidak dalam gitu ya, mentok di 30 meter atau 50, berbeda dengan yang gelombang refleksi dan refraksi tadi itu sangat jauh jangkauannya. Kalau di ini ya, di relief atau gelombang dari MASW itu gelombangnya itu kedalaman penetrasinya ya lebih kecil dibandingkan yang lain gitu. Nah, apa sih yang diukur dari sini, dari metode ini? Ya tentunya kalau dia berhubungan dengan gelombang ya tentunya waktu dong, untuk mendapatkan data kecepatan, untuk mendapatkan kecepatan pada tiap masing-masing lapisan di bawah permukaan bumi. Nah, kemudian dianalisis juga amplitude ataupun frekuensi. Itu juga berguna. Dan itu merupakan parameter ataupun data mentah yang diukur dari metode MASW. Nah, apa hasil yang didapat? Hasil yang didapat tentunya adalah profil kecepatan distribusi kecepatan pada tiap lapisan, dan juga itu bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana sih struktur di bawah permukaan bumi. Kemudian ada metode yang keempat, yaitu metode HVSR.
Ini merupakan singkatan dari metode horizontal to vertical spectral ratio. Ini merupakan salah satu metode seismik yang dilakukan dengan cara menganalisis rasa spektral antara komponen horizontal dan vertikal dari getaran alamiah dari bumi. Berarti ini adalah metode pasif karena kita menunggu respon dari bumi secara alami. Nah, alat yang digunakan biasanya seperti pada metode-metode sebelumnya itu menggunakan alat perekam rekor waktu, gelombang, ada juga seismometer, ada juga geofone. Nah, apa sih data yang didapatkan atau data mentah atau parameter yang diukur dari metode ini? Nah, secara umum yang diukur dari metode ini adalah untuk mendapatkan data mentah itu ada pada dua komponen. Yang pertama pada komponen horizontal, yang kedua pada komponen vertikal. Kalau di komponen horizontal, dia itu akan mendapatkan sinyal NS atau sinyal North South, sinyal utara selatan, dan juga sinyal dari EW. EW itu adalah East West atau sinyal dari utara, dari barat, dari timur dan barat. Dan kemudian pada komponen vertikal yang didapatkan adalah sinyal up and down. Nah, itu adalah data mentahnya. Kemudian ada juga data waktu, itu juga diperlukan dan diukur. Nah, apa yang didapatkan setelahnya? Nah, yang didapatkan setelahnya adalah kurva H terhadap V. Nah, maksudnya itu adalah kurva sinyal ya dalam dari komponen horizontal terhadap vertikal. Terus ada juga frekuensi natural ataupun frekuensi domain. Ini mana ini frekuensinya berasal dari getaran alami dari bumi. Nah, kemudian ada juga faktor amplifikasi. Nah, semuanya ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi. Informasinya apa? Itu struktur bawah permukaan, struktur geologi, ketebalan lapisan, dan bagaimana sih distribusi batuan yang ada di bawah permukaan bumi. Itu adalah untuk metode HVSR. Kemudian untuk metode yang kelima yaitu metode REMI. Metode REMI yaitu atau dalam kata lain itu adalah reflection microtremor. Ini adalah gelombang refraksi, hanya saja itu dalam bentuk microtremor. Microtremor ini apa? Itu merupakan gelombang mikro yang dihasilkan dari getaran yang muncul di permukaan bumi. Getarannya bisa secara alami, bisa pijakan kaki atau suara atau kendaraan dan sebagainya, atau kendaraan yang lewat ataupun pijakan kaki. Nah, gitu. Itu adalah sumber mikrotremor atau yang alamiah dari bumi itu sendiri. Nah, yaitu menggunakan gelombang alami tersebut untuk memprediksi ataupun juga menganalisis bagaimana sih struktur di bawah permukaan bumi. Alat yang digunakan juga mirip-mirip dengan sebelumnya, tentunya ada rekor gelombang dan juga waktu atau time. Ada juga seismometer dan ada juga hanya saja itu digunakan untuk skala yang mikrotremor. Soalnya gelombang yang muncul, gelombang yang didapatkan itu gelombang yang tentunya sangat kecil, sehingga perangkatnya juga harus mampu untuk mendapatkan atau perangkatnya juga harus sensitif untuk mengukur gelombang tersebut. Nah, apa yang didapatkan dari metode ini ataupun apa data mentah ataupun parameter yang diukur dari metode ini? Nah, mirip juga dengan sebelumnya, tentunya ada waktu dan juga ada frekuensi serta amplitudo gelombang geser. Nah, apa yang dihasilkan? Ya, yang dihasilkan tentunya itu adalah profil kecepatan gelombang geser. Ada juga struktur bawah permukaan, struktur geologi di bawah permukaan. Nah, itulah 5 metode seismik. Nah, kemudian ada beberapa metode lain. Hanya saja itu adalah metode yang non seismik. Ada yang gravity, ada yang magnetik, EM, ada juga geolistrik. Oke, kita lanjut ke metode geofisika yang lain yang sifatnya non seismik. Nah, kali ini saya akan coba ceritakan tentang metode
gravity ataupun metode gravitasi. Nah, di sini metode gravitasi ini adalah yaitu memanfaatkan potensial. Nah, potensial ini adalah suatu kedudukan ya teman-teman, suatu energi yang muncul akibat adanya perbedaan kedudukan. Nah, tapi secara umum kalau dia metode gravity, dia itu menggunakan potensial gravitasi untuk menginterpretasikan apa yang ada di bawah permukaan bumi. Seperti itu. Nah, apa sih prinsip fisika yang dipakai? Prinsip fisika yang dipakai sesuai dengan namanya tadi itu adalah potensial gravitasi. Yang dimana ini dirumuskan oleh Newton, tentang hukum gravitasi. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan persamaan gravitasi oleh Newton ya, itu F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Itu merupakan hukum universal, hukum fisika klasik yang membahas tentang gravitasi antar dua benda. Misalnya teman-teman, dua benda ini. Ya teman-teman jangan lupa untuk membeli hit karena di Surabaya banyak nyamuk. Jangan lupa untuk membeli hit karena di Surabaya banyak nyamuk. Tapi itu tergantung ini sih. Ya itulah, tergantung kebersihan tempat. Nah, balik ke topik. Ke sini, yang di sini anggap ini dua benda ya teman-teman, dua benda bermassa. Nah, hukum Newton itu berperan di sini. Nah, dua benda ini karena dia memiliki massa, dia itu akan saling tarik menarik seperti itu. Ini kok tarik menarik? Terus enggak? Ini kok bisa? Nah, ini benda ini saling tarik menarik. Walaupun sebenarnya dalam realita tidak ya teman-teman. Soalnya gravitasi bumi lebih besar. Nah, tapi intinya kalau di sini dia itu antara dua benda ini bisa ketarik karena setiap benda memiliki massa. Itu merupakan hukum dari hukum gravitasi versi Newton. Nah, prinsip tersebut digunakan dalam metode gravity, dalam metode geofisika, yaitu metode gravity. Nah, di bumi tentunya ada gravitasi kan. Contohnya, buktinya benda ini bisa jatuh. Kita melompat tidak sampai keluar dari bumi, malah kita jatuh lagi ke bumi. Bahkan ya kalau kita jatuh dari jurang bisa bahaya. Oke. Nah, semua hukum fisika tersebut, prinsip fisika tersebut diterapkan dalam metode gravity ya teman-teman. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut, apa sih yang mau diukur dari metode ini? Nah, secara umum yang mau diukur itu adalah sebenarnya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi inilah yang menjadi data mentah yang digunakan untuk menganalisis struktur di bawah permukaan bumi. Kenapa demikian? Nah, karena di permukaan bumi ini percepatan gravitasi itu tidak merata ya teman-teman. Itu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Baik itu karena berapa massa material di bumi, atau karena lintangnya, atau karena bentuk buminya yang tidak sepenuhnya bulat dan sebagainya. Nah, itulah fokus dari metode ini. Nah, kemudian yang tadi ya, untuk barometer yang diukur itu tentunya percepatan gravitasi bumi. Nah, dari percepatan gravitasi bumi bisa didapatkan suatu besaran lain yang secara tidak langsung diukur. Ingat, untuk metode geofisika ini adalah measurement, sehingga dia bisa memprediksi apa yang ada di bawah permukaan bumi tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung. Nah, balik ke sini ke percepatan gravitasi tadi, itu bisa dimanfaatkan untuk menganalisis bagaimana sih densitas dari setiap massa batuan. Karena gravitasi ini erat kaitannya dengan massa, dan massa ini tentunya erat kaitannya dengan massa jenis atau rapat massa ataupun densitas, sehingga ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana sih persebaran densitas di bawah permukaan bumi. Dan densitas setiap benda itu berbeda-beda, sehingga adanya perbedaan densitas ini kita bisa memperkirakan di bawah permukaan bumi ini ada apa. Apakah itu ada besi, apakah itu kapur, kars, atau dan lain sebagainya. Nah, itu kalau
parameter yang diukur. Nah, kemudian dalam metode gravitasi ini, alat yang digunakan tuh adalah ya simpel ya teman-teman, itu gravimeter. Gravimeter ini dia itu menggunakan pegas yang sangat sensitif. Dia itu bekerja berdasarkan hukum gravitasi. Nah, kemudian bagaimana sih proses pengukuran dalam metode gravitasi ini? Nah, untuk proses pengukurannya itu ya teman-teman, itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu untuk pembagiannya sendiri itu ada beberapa macam. Itu ada yang surveinya skala regional, ada juga yang detail. Kalau di regional itu dalam stasiun teman-teman. Tiap stasiunnya itu jaraknya beberapa kilometer. Itu sangat jauh. Itu untuk mengukur variasi percepatan gravitasi secara regional. Nah, kemudian ada survei yang detail. Survei detail ini itu jarak antar stasiunnya sangat dekat, hanya beberapa meter. Nah, sehingga data persebaran percepatan gravitasi bisa dihasilkan secara detail. Sehingga kalau kita bayangkan, kita perkirakan kalau semisal kalau semakin banyak stasiun yang dipakai dan semakin dekat jarak antar stasiun, tentu hasil pengukurannya itu bisa dikatakan minim noise atau hasil yang didapatkan itu lebih detail. Nah, untuk selanjutnya setelah ditentukan stasiun, itu akan dilakukan pengukuran langsung terhadap percepatan gravitasi. Nah, untuk pengukurannya ini tidak hanya diukur sekedar saja teman-teman, tidak hanya taruh alat diukur gitu. Nah, hasil yang keluar dari pengukuran itu adalah data mentahnya, dan data mentahnya ini perlu dikoreksi. Kenapa? Ingat, misalnya kita taruh di atas permukaan gravimeter, yang mempengaruhi gravimeter, ingat di dalamnya itu ada per yang sangat sensitif. Nah, per ini tidak mungkin hanya tertarik oleh pusat bumi, gravitasi di pusat bumi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Kalau misalnya kita menargetkannya di gambar sebelah saya, kita mau mencari batuan A di bawah permukaan bumi. Nah, kan di bawah permukaan bumi itu hanya kita anggap ada satu daerah batuan A. Nah, kita mau taruh gravimeter di atas permukaan bumi untuk mencarinya. Nah, hanya saja di situ tidak hanya si batu yang menjadi titik pusat gravitasinya yang terukur, tetapi ada juga pengaruh dari densitas massa lain di sekitarnya. Kemudian ada juga topografi. Kalau misalnya kita mengukurnya di topografi yang di sekitarnya ada pegunungan, ya tentu akan mempengaruhi si gravimeter. Kemudian juga ada yang dari matahari, pengaruh dari matahari dan bulan. Sehingga diperlukan adanya berbagai koreksi untuk metode ini. Nah, untuk koreksi-koreksinya tersebut ada beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada free air anomaly. Nah, itu free air anomaly itu apa? Free air correction, Untuk free air correction itu apa? Free air correction itu adalah suatu koreksi yang diberikan pada hasil pengukuran gravitasi, yang dimana itu diperhitungkan karena adanya perbedaan jarak antara satu stasiun dengan stasiun yang lainnya. Nah, untuk persamaannya ada di sebelah sana, itu adalah persamaan yang dipakai untuk koreksi free air correction. Nah, kemudian ada juga koreksi latitude atau koreksi lintang. Ingat ya teman-teman, bumi ini tidak sepenuhnya bulat, tapi bentuknya spheroid atau ellipsoid. Bentuknya ellipsoid, sehingga di posisi lintangnya itu ya tentunya jari-jari jarak antara permukaan bumi dengan sampai pusatnya itu alias jari-jari itu tentunya akan berbeda hampir di setiap tempat. Nah, itu dipengaruhi oleh lintangnya. Nah, di kutub utara selatan itu percepatan gravitasinya berbeda dengan yang di khatulistiwa. Nah, ini koreksi yang dipakai di sini adalah koreksi lintang, sehingga koreksi lintang ini digunakan untuk mengoreksi apa hasil yang terukur dari gravimeter. Nah, untuk persamaannya ada di sebelah saya. Nah, kemudian ada untuk koreksi medan atau terrain correction. Nah, ini karena pengaruh topografi teman-teman.
misal topografinya berupa pegunungan atau suatu gedung gitu, nah itu akan mempengaruhi gravimeter, sehingga koreksi ini perlu diterapkan. Untuk rumusnya ada di sebelah saya juga. Nah, kemudian ada koreksi pasang surut atau tidal correction. Itu kalau koreksi pasang surut atau tidal correction itu karena pengaruh pasang surut. Yang mana pasang surut ini sebenarnya disebabkan karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari, sehingga ini juga perlu diterapkan koreksinya. Nah, kemudian ada koreksi Boger atau Boger correction. Ini adalah koreksi yang diterapkan pada gravimeter, hasil dari pengukuran gravitasi itu karena adanya pengaruh dari massa atau densitas batuan di sekitar target yang dituju, sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, kemudian ada koreksi tentunya drift instrument. Setiap alat juga pasti memiliki koreksi drift instrument. Nah, pada saat perpindahan si alat ini tentunya ya bisa menimbulkan suatu error ataupun residual gitu, sehingga koreksi ini perlu diterapkan untuk memaksimalkan hasil dari pengukuran gravitasi yang tertarget, yaitu pada contohnya tadi si batuan A. Nah, kemudian apa sih yang didapat setelah mengukur gravitasi itu? Yang didapat itu adalah anomali gravitasi. Nah, gravitasi yang terukur di setiap tempat ini bermacam-macam, teman-teman. Kalau secara teori percepatan gravitasi itu 9,8 atau ya hampir 9,8. Nah, di setiap tempat itu beda-beda, ada 9,7, ada yang sekian. Anda saja teman-teman, ini dalam meter per second ya. Kalau dalam geofisika yang dipakai itu adalah satuan gal, atau juga yang lebih sering dipakai itu adalah satuan miligal. Nah, satuan miligal ini merupakan salah satu alternatif lain yang digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi. Nah, anomali yang didapatkan, percepatan gravitasi tadi tentunya kan tidak sama di setiap tempat, sehingga akan memicu timbulnya anomali. Anomali ini ada dua, yang positif ada yang negatif. Kalau yang positif itu menandakan kalau suatu percepatan gravitasinya lebih besar dari yang secara teori atau secara rata-rata. Nah, ini bisa menunjukkan kalau di batu yang misal target yang dituju itu merupakan massa dengan densitas yang sangat besar. Ingat, gravitasi erat kaitannya dengan massa dan massa erat kaitannya dengan densitas. Sehingga dapat kita katakan kalau semakin besar densitas, maka ketika kecepatan gravitasi makin besar, ya tentunya kita bisa interpretasikan kalau batuan yang dituju itu adalah batuan yang memiliki densitas yang sangat besar. Kemudian ada yang anomali negatif. Kalau ada anomali negatif itu menandakan kalau densitasnya itu kurang dari rata-rata, sehingga bisa dikatakan kalau si batuan yang dituju itu merupakan batuan yang memiliki densitas yang rendah, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa anomali yang lain, itu yang secara umum ada anomali free air anomali. Untuk persamaannya itu bisa diperhatikan di sebelah saya, dan juga ada Boger anomali, persamaannya juga bisa diperhatikan di sebelah saya. Nah, apa sih interpretasi yang didapatkan setelah ini? Setelah melakukan pengukuran, nah hasil yang didapatkan itu adalah gambaran visual, itu yang menunjukkan bagaimana sih variasi densitas di permukaan bumi terhadap kedalamannya ataupun terhadap spasial. Nah, itu semua bisa digunakan untuk menganalisis struktur geologi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan. Nah, untuk hasilnya ini bisa dalam bentuk 2 dimensi ataupun juga 3 dimensi. Itulah kalau seputar tentang metode gravity. Konsepnya adalah hukum gravitasi Newton, dan juga prinsip atau hal-hal yang diukur adalah percepatan gravitasi ataupun potensial gravitasi bumi. Oke, kita lanjut ke next method, yaitu metode magnetik. Nah,
dari namanya saja, metode magnetik ini adalah suatu metode survei dalam geofisika yang menggunakan prinsip medan potensial. Medan potensial apa? Medan potensial ataupun medan magnet. Nah, medan atau potensial medan magnet ini digunakan untuk menganalisis apa yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, kok bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Karena seperti teman-teman tahu kalau suatu benda itu memiliki sifat kemagnetan yang berbeda-beda. Ada yang dapat mudah tertarik oleh, misal besi itu mudah tertarik oleh magnet, dan ada juga plastik yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, dari prinsip itu saja bisa digunakan untuk menganalisis apa yang di bawah permukaan bumi. Karena struktur batuan di bawah permukaan ini sifat kemagnetannya berbeda-beda. Nah, untuk menyederhanakannya, coba teman-teman perhatikan ini. Ini saya punya, misalnya kita mau mencari sebuah biji besi ya. Anggap ini adalah material yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencarinya? Kan ini nggak kelihatannya, berarti kita harus menggunakan sesuatu alat, fasilitas untuk mengecek apakah ada benda yang kita cari di situ, yaitu biji besi. Ini adalah magnet, sehingga kalau kita taruh, kita cari, melakukan pencarian. Nah, ini uang logam ya, kita nggak tahu kalau ini uang, anggap ini kita nggak tahu kalau ini adalah uang logam. Terus ada kuncian dari besi. Nah, apa yang terjadi ketika magnet didekatkan itu kuncinya akan tertarik ya teman-teman. Kenapa? Ya karena si besi ini memiliki sifat kemagnetan yang disebut sebagai ferromagnetik. Ini mana itu dapat mudah termagnetisasi dan mudah dapat ditarik oleh suatu magnet. Nah, dari prinsip ini bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana sih struktur batuan, bagaimana sih sifat-sifat batuan yang terdistribusi di bawah permukaan bumi. Teman-teman masih ingat nggak di bagian awal video tadi? Saya memperlihatkan di teman-teman tentang Dr. Stone, yang dimana pada saat itu di cuplikan videonya, Cromwell lagi mencari sebuah biji besi. Nah, apa yang digunakan Cromwell pada saat itu? Yaitu sebuah detektor logam ya teman-teman, itu dari coil. Nah, coil ini akan mengeluarkan medan magnet sama seperti ini. Nah, medan magnet ini ditaruh di permukaan bumi, terus masuk di bagian parit dalam gua tersebut, gunung botak. Nah, sehingga si medan magnet ini akan menginduksi batuan di sekitarnya, sehingga apapun yang akan menerima responnya, contohnya seperti biji besi, itu akan memberikan respon berupa sinyal, sama seperti pada tampilan radar yang kita lihat di Dr. Stone tadi. Gitu. Nah, dari prinsip tersebut itu kan si medan magnet itu akan menginduksi batuan di sekitarnya, sehingga batuan tersebut memberikan respon. Nah, berarti prinsip fisika yang dipakai dalam metode ini adalah salah satunya yaitu induksi magnet. Nah, dari induksi magnet itu dinyatakan melalui persamaan I sama dengan KH. Nah, di mana I adalah intensitas magnet, dan K itu adalah suseptibilitas magnet, dan H adalah intensitas medan magnet bumi. Nah, untuk suseptibilitas medan magnet itu yang K tadi itu adalah suatu kemampuan benda atau kemampuan material untuk termagnetisasi ketika didekatkan oleh medan magnet, sama seperti ini. Medan magnet kunci ini, maaf ya jatuh. Oke. Kunci memiliki suseptibilitas yang berbeda dengan uang koin yang ini. Sehingga kalau ini didekatkan, ini memang ada respon terhadap medan magnet, hanya saja kemampuannya itu sangat kurang. Padahal kalau kita tarik, ini nggak bisa. Dia bisa tuh kalau ya digerak-gerakan gitu. Nah, sehingga ini nanti akan berhubungan dengan metode EM ya teman-teman, elektromagnetik. Ini nanti berhubungan dengan itu. Nah, kemudian kalau ini sangat mudah, karena si ini suseptibilitasnya lebih tinggi, karena dia itu mampu, karena sifatnya saja dari ferromagnetik, sehingga dia mampu tertarik oleh dan terpengaruh oleh medan magnet, seperti itu. Nah, dari prinsip tersebut ada juga itulah yang digunakan dalam metode magnetik. Tetapi ada juga satu prinsip lagi, yaitu prinsip magnetisasi remanen. Magnet remanen. Itu magnetisasi remanen itu apa? Itu adalah suatu sifat kemagnetan ya teman-teman, yang sudah ada sejak awal pada batuan. Teman-teman tahu tidak, pada saat batu keluar,
batu keluar dari magma, batu keluar dari suatu misal dari gunung api, nah batuan tersebut akan merekam medan magnet. Nah, asalnya dari mana? Ya dari bumi itu sendiri. Nah, sehingga medan magnet tersebut ketika ada batuan, terpapar oleh batuan. Nah, awalnya ini kan misal ya lava ya teman-teman, pada suhu tertinggi. Nah, pada saat suhu tertinggi itu di titik Curie, memang si lava itu atau tangga material magma itu tidak bisa memiliki sifat magnet. Kenapa? Karena ya di atas titik Curie, berada di titik Curie. Tapi ketika dia mulai mendingin, dia itu akan secara perlahan merekam jejak medan magnet bumi. Sehingga dari hal tersebut dapat menciptakan magnetisasi remanen pada batuan. Nah, prinsip ini sering digunakan dalam suatu studi, yaitu studi paleomagnetisme, teman-teman. Nah, terus bagaimana sih cara melakukan metode magnetik ini? Itu bisa dikatakan cukup sederhana ya teman-teman. Prinsipnya itu adalah kita mau menaruh gangguan berupa medan magnet di bumi sehingga kita dapat menganalisis apa respon yang diberikan oleh seluruh batuan yang terdistribusi di bawah permukaan. Nah, untuk melakukannya ini sebenarnya teman-teman itu ada 3 ya. Itu ada yang melakukan survei di darat, ada survei di laut, ada di udara. Udah jelas, kita bahas satu-satu. Kalau dari yang di darat, dia itu menggunakan prinsipnya hampir sama dengan metode gravity. Di metode gravity, dia itu menaruh berbagai stasiun di area survei, dan itu akan merekam potensial gravitasi. Nah, sama dengan metode magnetik, itu kalau survei di darat, dia itu menggunakan berbagai stasiun, dipasang stasiun, kemudian dari stasiun tersebut mengukur intensitas magnet, mengukur substitutivitas magnet. Nah, itulah proses pengukuran kalau di darat. Nah, kemudian kalau di udara itu tentunya nggak mungkin dong kita lompat terus kita ukur, itu nggak mungkin. Nah, untuk melakukannya itu ya dilakukan penerbangan untuk mengukur medan magnet bumi, untuk melakukan survei magnetik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok bisa ya dilakukan di udara gitu? Bukannya misalnya yang kita kendaraan yang dipakai, transportasi pakai itu adalah pesawat atau helikopter. Nah, kan pesawat sama helikopter itu memiliki terbuat dari logam gitu, sehingga dapat mengganggu hasil yang direkam oleh suatu alat dari metode magnetik. Nah, ada cara teman-teman untuk mengatasi ini. Itu mereka menggunakan sebuah wadah aerodinamis. Itu misal ada ke helikopter, terus mereka taruh tali panjang, terus yang ditautkan dengan tali itu adalah suatu wadah aerodinamis yang mana itu bisa terbang. Oke, sehingga alat untuk merekam medan magnet itu ditaruh di situ. Nah, kemudian ada yang survei di laut. Nah, untuk melakukan survei di laut ini dilakukan dengan menggunakan kapal ya teman-teman. Dan sama seperti yang di udara tadi, dia itu menggunakan tali panjang, terus ditaruh wadah kedap air sehingga agar tidak tenggelam untuk mengukur medan magnet yang ada di bumi. Nah, dari tadi saya bilang alat perekam untuk metode magnetik. Nah, apa sih alatnya? Nah, alatnya itu secara umum dikatakan sebagai magnetometer. Nah, magnetometer ini teman-teman itu dia punya beberapa jenis. Salah satunya seperti proton pulse magnetometer. Ada juga ada optical point magnetometer. Yang kedua itu ada proton precision magnetometer. Itu adalah beberapa dari jenis magnetometer yang ada. Nah, kemudian apa sih parameter yang diukur atau apa sih data mentah yang ingin didapat dari metode ini? Nah, yang ingin didapat itu adalah yang pertama, itu adalah intensitas medan magnet atau kekuatan medan magnet. Kemudian yang kedua itu adalah suseptibilitas magnet. Ingat, suseptibilitas magnet ini tadi adalah kemampuan suatu material untuk termagnetisasi ketika ditempatkan di suatu ruang yang memiliki medan magnet. Nah, si boton-boton semua tersebut memiliki kemampuan suseptibilitas magnet yang berbeda-beda, sehingga
dari distribusi susceptibilitas tersebut itu jika diturunkan ke berbagai kebersamaan khusus, maka itu dapat diketahui bagaimana sih persebaran dari batuan yang di bawah, bagaimana sih struktur batuan dan sifat batuan yang ada di bawah permukaan bumi, dan juga dapat digunakan untuk mencari mineral, sama seperti metode dari Dr. Stone yang tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kali ini kita bahas tentang potensial ya, metode yang menggunakan prinsip potensial. Sama seperti potensial gravitasi ini juga yang menggunakan koreksi, ada koreksi terrain, ada koreksi latitude. Nah, sama juga dengan metode magnetik, itu ada koreksi ya teman-teman. Ini untuk koreksinya yang pertama itu ada yang koreksi latitude atau lintang. Kenapa? Karena di bumi ini itu tidak sepenuhnya bulat. Dan di tiap tempat itu medan magnetnya tidak sama ya teman-teman. Nah, karena itu digunakanlah satu koreksi, yaitu koreksi latitude. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian ada koreksi ketinggian. Nah, ketinggian ini atau ketinggiannya juga akan mempengaruhi hasil dari data mentah yang diukur oleh magnetometer, sehingga si ketinggian ini juga perlu dilakukan pengoreksian. Nah, terus ada juga koreksi referensi medan magnet. Nah, ternyata teman-teman, medan magnet ini juga ada referensinya yang secara global, sehingga ketika kita mengukur satu medan magnet, melakukan metode magnetik di suatu tempat, kita tuh juga harus memiliki sebuah data referensi untuk menyesuaikan, untuk mengkalibrasikan dengan data yang akan kita survei atau daerah yang akan kita survei, seperti itu. Itulah beberapa koreksi yang digunakan dalam metode magnetik. Nah, kemudian apa sih hasil yang didapatkan dari metode ini? Nah, dari metodenya saja itu kan bisa menganalisis struktur di bawah permukaan teman-teman. Tapi khususnya dia itu adalah medan potensial. Nah, dan keunikannya adalah medan magnet dapat mencari suatu benda yang sifatnya magnetik juga, bisa juga yang diamagnetik maupun yang paramagnetik. Nah, jadi ya informasi yang diperoleh dari metode ini setelah mengukur menggunakan magnetometer itu yang pertama adalah struktur bawah permukaan, dan itu digambarkan dalam bentuk visual, yang mana data terhadap spasial itu digambarkan baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian dengan ini juga kita bisa memperoleh informasi tentang bagaimana sih distribusi batuan atau struktur batuan atau struktur geologi atau juga fitur-fitur geologi yang ada di bawah permukaan, khususnya mineral. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ingat, dalam metode medan magnetik sama seperti medan gravitasi itu ada anomali. Begitu pula dengan metode magnetik. Ini ada anomali magnetik positif, ada juga negatif. Ketika dia positif, itu tentunya akan menunjukkan adanya suatu material yang sifatnya ferromagnetik atau mudah tertarik oleh magnet gitu. Nah, kemudian ada juga yang anomali magnetik negatif. Itu yang mana itu kurang dari rata-rata, nilai medan magnetnya kurang dari rata-rata, dan sehingga itu bisa dikatakan ada suatu batuan lain gitu yang tidak memiliki sifat ferromagnetik ataupun paramagnetik. Nah, seperti itulah kalau metode magnetik. Oke, kali ini kita akan lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode yang cukup mirip dengan metode magnetik, yaitu metode EM atau metode elektromagnetik. Nah, dari kata elektromagnetik kita bisa artikan bahwa metode elektromagnetik adalah suatu metode geofisika yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menganalisis struktur di bawah permukaan bumi. Dan ini teman-teman didasarkan pada hukum Faraday dan juga persamaan Maxwell. Salah satunya bisa diperhatikan di gambar di sebelah saya teman-teman. Itu kalau teman-teman perhatikan ada suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara antara medan listrik dan medan magnet. Tapi sebelum itu, saya ingin beritahu teman-teman kalau elektromagnetik itu adalah suatu gelombang ya teman-teman. Gelombang yang terbentuk akibat adanya perubahan flux magnetik
dan juga perubahan flux medan listrik. Nah, karena perubahan tersebutlah tercipta yang namanya gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti gelombang radio, ada juga sinar, ada juga cahaya yang terik dari matahari, dan ada juga seperti sinar X, sinar gamma, ada juga ya sinar yang berwarna-warni seperti warna pelangi ada 7. Itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Oh ya, satu lagi, panas juga termasuk gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Balik ke topik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini didasarkan pada hukum Faraday atau juga persamaan Maxwell, dan persamaannya dapat diperhatikan di sebelah saya. Itu adalah salah satu contohnya, yang mana persamaannya adalah nabla cross A, nabla kali A itu sama dengan do minus do B per do D. Ini adalah persamaan yang menggambarkan bagaimana sih hubungan antara medan listrik yang terbentuk akibat adanya perubahan medan magnet. Nah, untuk gambaran mudahnya seperti ini teman-teman. Misalnya ini koin yang saya pakai tadi, dan ini adalah magnet. Nah, medan magnet ini kan dia mempunyai magnet ini mempunyai medan magnet teman-teman. Nah, medan magnet ini kalau kita gerakkan, maka akan terjadi perubahan posisi dari medan magnetnya. Nah, perubahan itulah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Tapi teman-teman itu belum cukup ya teman-teman, karena masih kekurangan dari perubahan dari medan listrik. Nah, prinsipnya ini bisa digunakan untuk menganalisis struktur di bawah permukaan bumi. Misalnya tadinya, ini contoh sederhana ya. Ini kalau kita dekatkan tadi kan kita nggak tahu ya, ini bisa nempel atau enggak. Tapi kalau kita gerakkan, apa respon yang akan diberikan oleh logam ini? Ini adalah koin teman-teman nih, coba perhatikan ya. Ini kan tadi nggak ada respon. Tapi kalau kita gerakkan magnetnya kita gerakkan. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, dia langsung termagnetisasi karena adanya pergerakan medan magnet. Nah, selagi saya menggerakkan magnet ini, medan magnet juga akan terjadi juga perubahan garis-garis kayak magnet terhadap waktu. Nah, ini bisa menghasilkan aliran listrik di dalam koin ini, sehingga akan juga bisa menciptakan adanya medan listrik yang terjadi di dalamnya. Nah, responnya ini merupakan salah satu contoh sederhana dari gelombang elektromagnetik. Nah, ada contoh lain dari animasi Dr. Stone ya teman-teman ini. Dan coba perhatikan di sini di video ini. 似てるね。交渉ねこの辺 Nah, ceritanya gini. Si Chroma, dia itu lagi Chroma dan kawan-kawan lagi mencari suatu mineral langka yang digunakan untuk membuat roket. Nah, untuk mencarinya itu diperlukan satu alat dan juga metode. Coba teman-teman perhatikan di sini. ガスにパルス電流が流れたというわけだ。レアメタルの交渉は放射性元素。 Nah, kata kuncinya di sini adalah ada unsur radioaktif. Teman-teman tahu tidak? Unsur radioaktif ini bisa mengeluarkan berupa radiasi. Radiasi itulah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, Chroma tadi menggunakan suatu metode untuk mencari mineral langka yang sifatnya itu radioaktif. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari metode elektromagnetik atau metode EM. Hanya saja ini adalah versi sederhana teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di sini. Itu menggunakan sebuah alat. Nah, nama alatnya itu adalah pencacah Geiger. Alat pencacah Geiger ini digunakan untuk mencari biji mineral langka. Dan itu kalau teman-teman perhatikan, coba ya. いや、むしろ安全だよ。測定できれば。 Di sini juga ya, ini ada coil juga yang menandakan ya kalau ini sangat berhubungan ya dengan metode EM. 闇っぽさあるよな、ゼノの科学。 21世紀でも実際に使われていた交渉探しの方法だ。ライターなどのガスさえあれば中学生でも工作できるさ。
ini adalah salah satu mineral yang berhasil diambil. Biji mineral yang berhasil diambil. Nah, dari situ ditemukanlah berbagai mineral. Ada biji ilmenite, ada biji chrome, ada juga molybdenite. Ada juga yang lain sih. 何これ全部モンハンとかのゲームに出てくる Nah, ini ada, ya, ini tidak asing teman, ini nikel harusnya ya. Nah, kemudian ini ada berbagai mineral-mineral lain. 謎鉱石ガチで宇宙船に必須のレア Nah, mineral-mineral tersebut, endapan-endapan biji tersebut, ditemukan dengan prinsip yang sama, prinsip sederhana yang mirip dengan metode EM, di mana logam tersebut ada yang memiliki sifat radioaktif, sehingga gelombang elektromagnetik yang dikirim oleh si peluruhan dari atom dari mineral tersebut, sehingga bisa ditangkap oleh detektor. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari metode elektromagnetik. やるじゃねえか採掘チーム Nah, prinsip ini sudah sangat sering dipakai ya teman-teman untuk mencari biji-biji mineral langka. Dan tentunya mineral-mineral langka ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Nah, itu adalah contoh sederhana dari metode elektromagnetik. Nah, apa sih fokus dari elektromagnetik ini? Ingat, fokusnya itu adalah di gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik ini bisa kita ciptakan. Artinya ini bisa berupa metode aktif, kita memberikan gelombang elektromagnetik, kita pancarkan ke bawah permukaan, sehingga struktur bawah permukaan atau target yang dituju itu memberikan respon balik berupa sinyal. Atau juga sama seperti cara yang dipakai oleh chroma tadi, menggunakan alat pencacah Geiger. Nah, alat ini, yang dimana itu merupakan salah satu bentuk sederhana dari metode pasif, yang dimana mineral langka, contohnya mineral radioaktif, itu memancarkan gelombang elektromagnetik berupa radiasi. Radiasi tersebut ditangkap oleh alat, yaitu alatnya sebuah detektor, contohnya seperti pencacah Geiger tadi. Nah, itu adalah kalau dia metode pasif. Kita tinggal meletakkan alat untuk dicek di situ bagaimana apa ada gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan, begitu. Nah, apa sih parameter dasar atau apa sih data mentah yang diukur dari metode ini? Dari namanya aja elektromagnetik, ada yang elektro, ada yang medan listrik, ada yang medan magnet. Sehingga parameter dasar yang diukur ya tentunya ya medan listriknya, ada juga medan magnetnya, intensitasnya, susceptibilitas magnetik, dan ada juga yang secara tidak langsung bisa diukur itu adalah apa? Yaitu resistivity. Dengan metode EM, elektromagnetik, nah kita bisa menganalisis seberapa konduktif atau seberapa resistif suatu bebatuan yang ada di bawah permukaan bumi. Sehingga ya ini juga bisa digunakan untuk menganalisis dan mencari mineral-mineral. Nah, ini merupakan prinsip yang unik ya teman-teman, karena memanfaatkan dua prinsip, yaitu antara medan listrik dan medan magnet. Nah, kemudian apa sih setelah memberikan setelah parameter dasar yang diukur? Nah, apa sih informasi yang dapat kita peroleh dari metode ini? Nah, informasi yang bisa kita peroleh itu ya teman-teman, ada yang pertama itu bisa berupa gambaran visual struktur di bawah permukaan bumi, baik itu dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan data terkait dengan dari sini juga kita bisa mencari mineral-mineral yang dibutuhkan, baik itu misalnya seperti logam, besi, nikel, barium, dan semacamnya. Dan tentunya digunakan dalam perusahaan-perusahaan pertama yang tentunya dicari oleh perusahaan-perusahaan tambang saat ini. Nah, dari metode ini tidak hanya satu ya teman-teman. Metode ini sangat luas dan bahkan sampai sekarang ini masih mengalami berbagai perkembangan pesat. Dan metode EM ini memiliki tipe yang bermacam-macam. Dan itu akan saya jelaskan setelah ini. Nah, metode elektromagnetik atau EM ini memiliki banyak jenis ya teman-teman. Dan itu tergantung dari cara dari metodenya masing-masing.
Nah, yang pertama itu ada TDEM. Ini adalah Time Domain Electromagnetic. Nah, ini merupakan salah satu metode EM yang memanfaatkan arus pulsa. Arus pulsa ini dihentikan secara tiba-tiba. Untuk apa? Untuk menghasilkan medan elektromagnetik. Ingat ya teman-teman, ketika arus pulsa itu kan bisa arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Tapi ketika diputus secara tiba-tiba, itu bisa menghasilkan perubahan flux magnetik sehingga bisa memicu medan elektromagnetik. Dan ini adalah medan elektromagnetik yang transien dan meluruh terhadap waktu. Berarti fokus dari metode ini adalah gelombang elektromagnetiknya dan juga waktu, dan itu adalah parameter dasar yang akan diukur. Nah, metode ini sering digunakan dalam rupa mereka menggunakan kawat loop kawat yang besar yang biasanya itu ditanam di bawah tanah untuk menghasilkan medan elektromagnetik. Nah, adapun alat yang digunakan untuk metode ini, yang pertama itu ada transmitter loop sebagai jalur di mana arus pulsa masuk. Kemudian ada receiver loop itu untuk merekam atau menerima gelombang elektromagnetik yang yang muncul. Kemudian ada current generator itu untuk menciptakan arus pulsa. Kemudian ada ada power supply untuk dayanya, satu daya. Ada juga alat record untuk data atau bisa disebut sebagai data logger untuk merekam datanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada metode frekuensi domain elektromagnetik atau FDEM. Ini menggunakan arus bolak-balik. Ingat ya teman-teman, arus bolak-balik ini ada arus AC, yaitu memiliki frekuensi tertentu teman-teman. Kalau secara umum yang di rumah-rumah kita itu palingan yang 50 sampai 60 Hz. Nah, sama dengan yang ini, yaitu FDEM itu merupakan metode EM yang memanfaatkan arus bolak-balik dengan frekuensi tertentu untuk menganalisis struktur di bawah permukaan bumi. Hanya saja, ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk survei dangkal, sehingga tentunya alat-alat yang digunakan juga harus yang portable ya teman-teman. Nah, fokusnya di sini adalah frekuensi, sehingga itu adalah menjadi parameter dasar yang diukur dari metode ini. Nah, adapun alat yang digunakan yang pertama itu mirip dengan yang awal tadi, yang TDEM itu yang pertama ada receiver coil, ada transmitter coil, ada juga frekuensi detektor. Nah, frekuensi generator itu adalah untuk generator untuk menciptakan gelombangnya elektromagnetik. Kemudian ada phase detektor untuk mengukur perbedaan fase. Kemudian ada yang conductivity meter. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk metode FDEM. Nah, kemudian ada metode yang sangat familiar, itu adalah metode MT, yaitu magnetotelluric. Nah, ini adalah merupakan metode elektromagnetik atau EM yang memanfaatkan medan elektromagnetik alami. Ini merupakan salah satu metode pasif ya teman-teman. Yang sebelumnya tadi itu adalah merupakan metode aktif, yang mana ini menggunakan sumber alami medan elektromagnetik, yang mana tentunya ini kalau dia memanfaatkan sumber alamiah, tentunya ini juga harus dijauhkan dari daerah yang memiliki noise listrik, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil yang ditangkap nanti oleh alat perekam. Nah, adapun alat-alat yang digunakan untuk metode ini yang pertama yaitu elektroda non polarizable, ada juga magnetometer tentunya ya untuk mengukur elektromagnetik. Kemudian ada data acquisition system untuk sistem yang untuk mengakuisisi data, dan ada juga GPS timing system. Itu kalau magnetotelluric. Fokusnya adalah dia itu adalah metode pasif yang menggunakan medan elektromagnetik alami. Ini juga mirip-mirip dengan yang tadi ya teman-teman, yang digunakan oleh Chroma pada saat mencari biji yang sifatnya radioaktif. Nah, saja ini yang Dr. Son itu adalah yang kasusnya sederhana. Nah, kemudian ada yang namanya audio magnetotelluric atau AMT. Ini merupakan adalah salah satu varian dari metode MT. Hanya saja dia itu frekuensi yang ditangkapnya itu adalah frekuensi yang lebih tinggi, yang dimana kalau frekuensi lebih tinggi ini dia itu hanya cocok untuk survei dangkal. Oke, untuk tambahan informasi teman-teman, gelombang elektromagnetik itu memiliki dua hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama ada frekuensi, kemudian ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang dan frekuensi ini merupakan hal yang berbeda, dan itu akan sangat mempengaruhi jangkauan dan juga kekuatan dari dari gelombang tersebut. Semakin besar frekuensinya teman-teman, kekuatannya itu akan semakin besar juga. Tapi panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin pendek, sehingga kalau dia dihasilkan untuk digunakan untuk metode AM, salah satunya AMT, itu akan menghasilkan ya panjang gelombangnya pendek, sehingga survei yang dilakukan itu yang merupakan survei dangkal, nggak terlalu dalam. Berbeda dengan yang panjang gelombangnya lebih besar daripada frekuensinya. Memang kekuatannya lebih kecil, frekuensinya lebih kecil, tapi untuk kedalaman penetrasinya itu lebih besar karena panjang gelombangnya juga lebih besar, seperti itu. Nah, adapun untuk alat-alat yang digunakan dalam metode ini, yang pertama itu ada elektroda tanah tentunya, kemudian ada magnetic coil sensor. Ini juga mirip dengan metode yang digunakan Chroma untuk mencari biji besi di video bagian awal. Dan juga ada portable data logger, itu untuk mengakuisisi data. Kemudian ada signal amplifier, itu merupakan penguat sinyal yang diperoleh dari sinyal yang diperoleh untuk melaksanakan metode ini. Kemudian ada yang terakhir, yaitu ada metode CSEM, itu adalah Control Source Electromagnetic. Dari namanya aja control source, berarti ini adalah metode aktif ya teman-teman, yaitu menggunakan sumber buatan terkontrol, sumber buatan medan elektromagnetik yang terkontrol, yang digunakan untuk eksplorasi EM, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana sih struktur di bawah permukaan. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dari sini, yang pertama itu ada C-floor receiver, ada juga electric dipole transmitter, ada juga cable system, dan ada juga navigation system. Nah, secara keseluruhan ini itu sering dipakai di survei laut ya teman-teman, survei elektromagnetik yang dilakukan di laut. Itu yang sering dipakai adalah metode ini, yaitu control source electromagnetics. Nah, demikianlah untuk metode elektromagnetik atau EM. Ingat, fokusnya adalah pada interaksi antara medan listrik dan juga medan magnet, sehingga interaksi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis struktur di bawah permukaan bumi. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode geolistrik. Kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode geolistrik. Metode geolistrik. Nah, kita akan membahas tentang kita sampai ke metode yang terakhir, yaitu metode geolistrik. Metode geolistrik. Nah, apa sih itu metode geolistrik? Dari namanya saja, geolistrik, listrik bumi, mirip sih dengan itu. Tapi secara umum, metode geolistrik adalah metode dalam geofisika yang memanfaatkan kelistrikan pada bumi untuk menganalisis struktur di bawah permukaan. Prinsipnya ada dua, ada yang konduktivitas, ada yang resistivitas. Konduktivitas itu adalah tingkat kemampuan suatu material untuk mengantarkan arus listrik dengan baik. Sedangkan kalau dia resistivitas, itu adalah tingkat kesusahan material dalam mengalirkan suatu arus listrik. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih hukum fisika yang mendasar dari metode ini? Hukum fisika mendasarnya berada pada hukum Ohm. Teman-teman ingat, itu yang persamaan adalah suatu hukum yang dibuat oleh George Ohm, yang dimana beliau menyatakan kalau hambatan sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus yang dilalui. Itu adalah hambatan. Prinsip fisika tersebut dimanfaatkan dalam metode elektromagnetik. Kalau teman-teman perhatikan, di setiap material yang ada di sekitar kita, itu materialnya memiliki konduktivitas yang berbeda-beda, dan juga memiliki resistivitas yang berbeda-beda. Besi memiliki konduktivitas yang tinggi, tetapi dia memiliki resistivitas yang sangat-sangat rendah. Plastik, botol plastik ini, dia memiliki resistivitas yang sangat tinggi, tetapi konduktivitasnya sangat rendah. Kenapa? Karena tidak bisa mengalirkan arus listrik.
Nah, adanya perbedaan dari setiap material ini, baik besi, plastik, dan segala macam, itu memiliki sifat resistivitas yang berbeda-beda, sifat konduktivitas yang berbeda-beda, sehingga variasi tersebut tentunya bisa dianalisis menggunakan metode geolistrik. Sehingga jika diterapkan untuk menganalisis struktur bawah permukaan, maka akan dihasilkan suatu gambaran visual yang menyatakan bagaimana sih distribusi tingkat resistivitas yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, kemudian apa parameter mentah atau data mentah yang diperoleh dari metode ini? Nah, adapun data mentah yang diperoleh itu adalah yang pertama, itu adalah tegangan tentunya, kemudian ada arus listrik, kuot arus listrik, ampere, kemudian ada dari persamaan tersebut maka akan diperoleh nilai hambatan atau resistivitas yang diperoleh adalah delta. Apa sih data mentah atau apa sih parameter yang bisa diukur dari metode geolistrik? Nah, parameter yang bisa diukur itu adalah yang pertama ada tegangan listrik, kemudian ada arus listrik, dan juga dari arus listrik dan juga tegangan bisa diukur nilai resistansi atau R. Nah, dari nilai resistansi tersebut, maka akan diperoleh nilai resistivitas semu yang menggambarkan bagaimana sih tingkat resistivitas di antara semua material yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih setiap material itu memiliki konduktivitas yang berbeda? Kenapa sih setiap material itu memiliki resistivitas yang berbeda-beda? Itu dapat teman-teman perhatikan ya dari persamaan berikut. Dapat teman-teman analisis. Kalau teman-teman perhatikan persamaan di sebelah saya, R, hambatan itu sama dengan Rho L per A. Nah, yang dimana hambatan itu sama dengan hambatan jenis setiap benda dikalikan dengan panjang dan dibagi dengan A, yaitu luas. Nah, dari sini bisa teman-teman perhatikan kalau setiap benda memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Plastik, hambatan jenisnya berbeda dengan besi. Karena besi dapat mengalirkan arus listrik lebih mudah daripada plastik. Nah, kemudian hal yang mempengaruhi selanjutnya adalah panjang dari suatu material. Semakin panjang suatu material, maka hambatannya juga akan semakin besar. Tetapi, semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya juga akan makin kecil. Nah, karena itulah di dalam persamaan berikut, yaitu persamaan hambatan itu sama dengan Rho L per A. Nah, itu adalah prinsip dasar dari, atau hukum dasar dari metode geolistrik. Nah, apa sih informasi yang dapat diperoleh dari metode geolistrik? Nah, informasi yang dapat diperoleh dari geolistrik ini tentunya ya yang didapat itu berupa data resistivitas terhadap spasial. Itu bisa digambarkan dalam benang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Selain itu, informasi yang bisa kita peroleh adalah struktur geologi bawah permukaan. Dan itu juga bisa kita menganalisis fluida, atau juga tingkat porositas, atau juga salinitas. Karena porositas, salinitas, dan juga fluida itu sangat mempengaruhi dari nilai-nilai resistivitas di bawah permukaan. Nah, selanjutnya, metode geolistrik ini, informasi yang dapat kita peroleh selanjutnya dari metode ini adalah kita bisa mencari berbagai mineral-mineral dan juga endapan-endapan biji yang kita perlukan. Dan tentunya ini berguna bagi tambang mineral. Nah, selanjutnya di metode geolistrik itu ada suatu metode khusus, yaitu yang dimana dalam metode geolistrik ini kan tentunya mengalirkan arus listrik ya. Kita menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi, tetapi juga ada yang pasif, tapi itu nanti dulu. Nah, dalam proses injeksi tersebut terdapat elektroda ya teman-teman. Nah, elektroda ini memiliki konfigurasi tersendiri, dan itu ada beberapa konfigurasi yang digunakan dalam metode geolistrik. Nah, adapun konfigurasi yang digunakan yaitu yang pertama, ada konfigurasi Wiener atau Wiener Array. Nah, konfigurasi ini dilakukan dengan cara mengatur elektroda dengan susunan dan jarak yang sama. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu memiliki tingkat sensitivitas tinggi untuk perubahan yang vertikal. Nah, tetapi kelemahannya apa? Yaitu kurang baik untuk sounding atau pendugaan vertikal.
Nah, ini biasanya konfigurasi ini biasanya dipakai untuk pemetaan lateral atau horizontal ataupun dalam hal mapping. Nah, kemudian yang kedua ada konfigurasi slumbersy atau slumbersy array. Itu merupakan konfigurasi yang membuat susunan elektrodanya itu tetap, tetapi elektroda arusnya elektroda potensialnya itu tetap, tetapi elektroda arusnya itu dipindahkan keluar secara bertahap. Nah, kelebihannya ini adalah cocok untuk fast, yaitu vertical electrical sounding, yang dimana itu untuk mengetahui bagaimana sih kedalaman lapisan tiap batuan. Nah, ini sering digunakan untuk eksplorasi air tanah, geologi teknik, dan juga arkeologi. Nah, kemudian ada konfigurasi dipole. Nah, konfigurasi dipole ini adalah suatu konfigurasi di mana pemasangan elektroda arus dan potensial itu dipisahkan dengan jarak yang lebih besar. Itu akan membentuk sebuah dipole. Nah, ini sangat baik untuk pemetaan 2 dimensi atau 3 dimensi atau tomografi. Dan ini juga dapat meminimalkan efek-efek interferensi antar dioda. Karena semakin dekat cara antar elektroda itu bisa menimbulkan interferensi, teman-teman. Nah, karena itu dari konfigurasi dipole ini tentunya akan sangat menguntungkan, sehingga dapat meminimalkan efek interferensi. Nah, kemudian itu sering digunakan dalam eksplorasi mineral, studi lingkungan, dan juga pemetaan struktur geologi yang kompleks. Nah, kemudian ada konfigurasi pole-pole dan dipole-dipole. Ini gabungannya itu mirip dengan yang dipole-dipole. Hanya saja dia ini menggunakan hanya satu elektroda arus yang berada di lokasi terjauh atau tak terhingga, dan dimana elektroda arus lainnya itu dipasang di elektroda potensial itu dipasang di lapangan. Nah, kelebihannya apa? Ya, itu kelebihannya itu sering digunakan untuk kedalaman yang lebih besar, sehingga kedalaman penetrasi yang dihasilkan dari metode ini ya cukup besar. Seperti itu. Itulah konfigurasi yang dipakai dalam metode geolistrik. Metode geolistrik ini juga sama seperti metode EM, itu ada banyak jenisnya. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri ada berbagai macam. Nah, kali ini saya akan jelaskan 5. Yang pertama itu ada FES, yaitu vertical electrical sounding atau FES. Itu merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sih variasi resistivitas dengan cara memperbesar jarak antara elektroda yang satu dengan elektroda yang lainnya. Nah, alat-alat yang digunakan dalam metode FES itu yang digunakan ya tentunya elektroda, kemudian ada elektroda arus dan juga elektroda potensial, kemudian tentunya ada kabel penghubung, dan juga ada data logger, dan juga alat untuk perekam, dan juga ada power supply. Nah, kemudian ada metode ERT, itu Electrical Resistivity Tomography. Nah, ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan citra 2 dimensi atau 3 dimensi, yang mana ini berhubungan dengan tomografi yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, untuk alat-alat yang digunakan tentunya ya seperti yang tadi, ada elektroda potensial dan juga arus. Kemudian ada juga automatic switching unit yang digunakan dalam metode ini. Kemudian ada resistivity imaging system, karena fokusnya di sini adalah untuk menghasilkan citra 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk menghasilkan citra, bagaimana sih persebaran resistivity terhadap spasial. Nah, kemudian ada metode mapping. Nah, metode mapping ini adalah satu metode yang digunakan untuk melihat bagaimana sih variasi lateral atau distribusi resistivitas dengan jarak elektroda yang tetap. Berarti yang digunakan tadi adalah konfigurasi Wenner. Ini adalah konfigurasi yang digunakan untuk mapping. Nah, untuk alat digunakan yang mirip-mirip yang sebelum, teman-teman, itu ada elektroda arus dan juga potensial, ada power supply, dan juga ada tambahan seperti resistivity meter dan juga GPS. Nah, kemudian ada metode IP. Nah, Induced Polarization. Nah, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Yaitu kalau yang sebelumnya itu dilakukan dengan cara menginjeksikan arus. Nah, dalam metode IP itu menggunakan medan listrik alami. Dia itu menangkap medan listrik alami yang berasal dari dalam bumi, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis struktur bawah permukaan. Nah, untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada IV meter, ada elektroda, ada juga transmitter, dan juga ada receiver tegangan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah self potential atau potensial diri. Nah,
secara potensial ini ya digunakan untuk mengukur bagaimana sih potensial alami yang ada di bawah permukaan bumi. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai metode pasif, teman-teman. Intinya dia tuh mengukur potensial listrik di bawah permukaan bumi tanpa adanya injeksi arus listrik. Nah, untuk alat-alat yang digunakan sendiri yaitu ada high impedance voltmeter, ada juga elektroda, kemudian ada kabel, dan juga ada elektroda referensi. Nah, itulah seputar tentang metode-metode yang ada dalam metode geolistrik. Nah, demikian ya teman-teman. Di sini ada banyak metode ya teman-teman tadi. Ada metode geolistrik, ada metode AM, ada metode gravity, ada magnetik, kemudian ada metode yang seismik, yang mana ada refraksi, refleksi, dan sebagainya. Nah, semua metode-metode tersebut saat ini masih berkembang dan juga sangat sering dipakai. Dan sampai sekarang itu membuat adanya kemajuan khususnya dalam bidang penambangan. Karena tanpa geofisika, ya bagaimana cara penambang mau mencari biji gitu. Nah, metode-metode geofisika ini ada. Kenapa? Itu karena metode geofisika ini ada karena untuk memudahkan mencari suatu material yang kita inginkan. Nggak mungkin kan kita mengeruk bumi asal-asal gitu. Yang dimana itu ya yang pertama itu ruginya nanti karena kita kita mencari apa yang nggak kelihatan gitu, yang tidak pasti-pasti. Nah, kemudian yang kedua ya energi yang digunakan yang banyak sehingga energi yang dipakai dan juga nanti akan terkuras. Nah, dengan adanya geofisika, dengan adanya metode geofisika, itu semua bisa dilalui dengan secara prosedural dan juga sistematis dan juga bisa dikatakan hampir tepat sasaran sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan juga mencari baik itu mineral, minyak bumi maupun sumber daya geologi yang ada di bumi ini. Secara keseluruhan, metode-metode geofisika ini adalah suatu fasilitas bagi kita semua para ahli geofisika untuk mencari hal yang kita inginkan yang ada di dalam bumi. Teman-teman ingat, geofisika itu luas, sama seperti bumi itu luas. Nah, untuk mencari material sebanyak itu, untuk mencari persebarannya, kita membutuhkan suatu alat, yaitu metode geofisika. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan demikian dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya sampai jumpa di video selanjutnya.